Oh, terkait intinya itu yang ya, intinya kan gini, apapun mau kita bilang apapun seperti apa bentuknya ini itu, yang penting kalau kasusnya sudah dimainkan, ya udahlah, mau gimana lagi? Ya, nah sekarang kan dilakukan PK, peninjauan kembali ke eh, Mahkamah Judisial kan untuk dilakukan karena kan kita nggak boleh dia tidak salah. Betul. Nah, menurut Miss gimana? Menurutku ya PK, nggak salah, semoga kan terkabulkan saja. Cuma kan yang si sebelah sana lengah dikit langsung. Gitu ya? Nggak Maaf Dokter dikasih Andrea, celah, intinya nggak dikasih celah. PK-nya udah diajukan Udah sidang katanya kalau nggak salah ya Kak Fit. sama dipegang sama itu Raffi. Aku nggak tahu tuh. Kalau aku lihat tuh lawyernya bukan Raffi deh. Oh, Ada kemarinnya Bang Raffi yang Kan? pegang. Bahkan kayak kemarin itu Isa Zega katanya mau dipindahkan ke Jakarta, langsung digaskan lagi. Gimana itu? Apalagi ini Oh PK. iya, yang bilang mau dipindahkan siapa? Ada infonya waktu itu, provokator. Gitu. Kalau aku malah taunya Lisa Zega nggak mau dipindahkan, dia suka di situ. Iya, ada provokatornya, terus menginformasikan ke dia, langsung gerak cepat, ya kan gitu. Oh, kalau aku malah kan aku sering komunikasi sama Mami Ita ya, sering video callan lah dari wartel mereka kan, warung telepon mereka tuh ada. Nah, jadi kalau malah aku nanya, Mami nggak enak gimana di sana? Ya tinggal dijalanin aja dok, dapat banyak teman-teman. Ya tapi aku tetap berusaha untuk PK dong. Karena Mami kan nggak ada nerima duit, nggak ada yang ngancem-ngancem. Kalau dia nggak ngasih duit nanti kok aku giniin, nggak ada Mami kayak gitu nih. Iya, tapi ini kan adalah bentuk kriminalisasi Zega kan. Nah iya betul, itu yang aku maksud pengen dengar dari Miss. Nah kalau Miss kan udah mengalami ini kan. Kalau itu memang aku support, memang Zega dikriminalisasi, nggak mau aku melenceng. Iya, setuju ya kita ya, netral ya. lucu netral. Namanya So, kayak coba aku kasusnya nggak ada Andreas, nggak Hah? bilang aku no komen, langsung komen pula. Enggak kan Miss kan mengikuti alur cerita perskincarean ini. Jadi maksudnya aku nggak boleh dong ada yang terskip. Iya. Kecuali kasus-kasus lain. Ini kan awal mulanya kan semuanya karena Samirun. Kalau nggak ada Samirun kan nggak terjadi semua ini. Iya benar. Besti, lub, hashtag kita hari ini desak Komisi 3 untuk melakukan audiensi kasus Isa Zega. Siap. Bisa Zega dikriminalisasikan. Udah berapa lama Pak ya? Sudah setahun kan? Bang Sergio, itu ada kelompok Itu tuh begitu tuh yang harus disuarakan untuk RDP 3, RDP ke Komisi 3. Nah, ini udah putusan kasasi mau diributkan tuh RDP. Iya. Gimana kriminalisasi orang dari sidang pertama, sidang kedua sampai kasasi pun secara terbuka kita bisa melihat fakta-fakta hukumnya, bukti-buktinya, terus saksi-saksinya kan sudah terbuka secara umum. Iya, karena kan ada tuh kalau kalian bisa ini ya, putar kembali ya, review kembali video-video fakta persidangan itu ada bahasa seperti ini dari NM-nya. Dari NM atau dari siapa ya lupa. Kalau nggak ngasih akan speak up. Nah, gitu kan. Itu kan ancaman. Itu bahasanya si Nikita Mirzani akan speak up gitu. Nah, itu kan ancaman. Itu kan salah satu bentuk ancaman. Iya, mengaitkan dengan Isa Zega kalau nggak salah itu kemarin ya waktu sidangnya karena iya dengan Isa Zega terus apa yang tentang apa gitu kan. Nah, di situ kan kalau dengan yang si apa tuh kalau enggak itu akan speak up tentang apa sih ya kemarin lupa. Menjatuhkan kredibilitasnya. Bukan itu aja yang apa namanya buat papa gitu berhubungan dengan itu. Ini balas si Pegu
Puge nih. Dia lucu ya. Panik. Gak ada yang panik. Gak ada yang panik, kakak. Gak ada yang panik. Sorry ya, kita nggak ada yang panik, kita nggak pernah takut sama kalau cuma bahas biasa nah, kita panik, boy, jadi orang. Sebelah itu template Sanit hebat, Dokip hebat, nggak ada kata lain. Kreatif kenapa? Mampu. Hebatnya kan menipu masyarakat Indonesia. Itu produknya. Ayo, Dokter Janet. Mending kalian bahas si Puput deh yang udah berantem sama Pera. Oh, udah kelahi. Dari mana kelahinya? Malam. Kombur. Kelahi apa? Lagi di puncak ini. Ya itu maksudnya kan berantem beda pendapat. Cuman kan udah kecium aroma udah tidak cocok lagi. Bukannya itu drama mereka? Suara apa ya? Di mute. Ya. Oh ya, Dok, saya mute ya. Ya, Dok ya. Maaf, Dok, saya mute. Nah, Nanti baru ngomong lagi. jadi si Pera juga udah ngeblokir si itu anak sama tawayangnya Puput yang bot. Alasannya? Ya itu karena si anak sama tawayangnya Puput kan yang bot ini ya menyerang Mereka gitu. bukannya bestian ya semua. Hah? Bukannya bestian kata. Iya temenan, cuman kan PH merasa disukan, Kak. pemicunya itu Kak Pit yang gara-gara produk Ya kalau itu kan kita udah tahu si Bopeng Sangkuni ke Bu AS ngebela ke Kiki bagus-bagusin. Belum aja aku chat dengan dia yang semalam. Males aku udah ngebahas dia. Terlalu sangka. Yang penting masyarakat udah tahu lah dia pemberat. Lanjut. Apa nih? Berarti PK-nya Isa Sega udah jalan ya, Dok? Udah berapa kali sidang, Dok? Kalau PK kan cuma 1 kali sidang. Jadi menurut PK itu sidang sama aja, Dok. Kalau PK itu ada pembuktian, ada bukti-bukti yang bisa dihitungkan, Ya, bukti PK baru yang bisa di. Jadi PK aku itu sepil ya masalah Isa Sega dulu nih ya. Waktu itu musida, Heeh. itu waktu musida itu udah kental banget intervensinya karena sidang PK hampir gagal, yang bilang JPU-nya nggak ada lah, ini itulah. Setelah lawyernya kita speak up baru tuh kucuk datang. Nah, dari sini aja kita udah tahu ya bahwa memang menurut aku sih kasusnya Isa Zega ini kental dengan tekanan dan intervensi. Tapi biarin aja, toh Isa Zega udah ikhlas juga ya. Cuman kan itu hak dia melakukan PK ya. Tapi aku kasih tahu ke kalian, pada saat PK itu lempar-lemparan JPU-nya gitu loh. Dan nggak ada bantahan ya dari apa yang dilakukan lawyernya ini untuk apa namanya tuntutannya PK-nya ini. Ya, lawyernya siapa sih, Kak? Aku lupa namanya. Adalah Iya, yang Yoki and the Gang. Lawyernya siapa, Mbak Fitri? Isa Sega. Lawyer Isa Zega. Namanya bagus. Ketiga. aku lihat itu. Bukannya kemarin si Abang Raffi, Bang, Dok. Aku nggak tahu. Bukannya Tapi aku lihat di media itu ada lawyernya. Aku nggak pernah tahu ya, nggak pernah ngelihat itu dia pakai jas ya. Ya dia menjelaskan bahwasanya ini pesannya Mami Isa itu adalah saya tidak melakukan itu. Kenapa saya diadilin dengan putusan pemerasan? Saya tidak ada melakukan pemerasan gitu. Ya, karena kemarin waktu saya melihat, Dok, saya mendengar dari keterangan Raffi yang sudah melihat putusan pengadilannya itu tidak ada penerimaan uang dan tidak ada permintaan uang. Jadi dari mana 27B-nya itu dikenakan gitu. Iya itu dia. Kok sejak awal
si Mami Isa Sega nggak banding. Mungkin nggak ngeh dok, karena Enggak, Mami Isa Zega itu Dia banding. Dia tidak kasar. banding, tapi bandingnya itu kan ditolak. Tapi putusan banding itu sama sesuai dengan putusan di awal. Jadi cari aman gitu loh, Dok. Hmm. Gitu. Kalau NM kan banding, tapi putusannya kan ditolak kan, sehingga dia ada naik tuh, ada tambahan pasal TPPU tuh terbukti. Kayaknya hakimnya ini juga punya nurani, takut ya, karena dia tahu bahwa Isa Tega nggak melakukan yang dituduhkan. Iya, Makanya jadi putusannya ikut. ya banding ikut aja kemarin si Iya. PK nggak di- Nah, itu dia. Nah, aku Kak malah kalau ini misalnya nanti PK-nya dia disetujuin dan dia terbukti tidak melakukan hal itu, waduh Kak, ini harus diruntut tuh Kak. APH semuanya dari mulai hakim tingkat pertama, tingkat tinggi sampai Mahkamah Agung itu harus itu. Kita lihat namanya juga kan mungkin orang berpikir siapalah Isa Vega gitu. Tapi aku yakinlah hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih pasti. Kata aku bersaksi dia tidak melakukan pemerasan apapun dan gara-gara dia sikap ini sekarang kan urusan skincare jadi terang benderang. Bagaimana ini kelompok-kelompok yang ingin berkuasa di skincare ini? Siapa yang ingin menghancur, siapa dalang, siapa yang membiayai perbazaran. Ini masih panjang loh teman-teman. Urusan sidang buzzer aja belum kelar, baru mulai. Tapi Isa udah membuka ini semua menjadi hari ini, menjadi seperti hari ini. Makanya kan aku bilang, kalau mau dibilang Mau bilang orang, Ibu Fitri kabar lo. Ini nih bilang orang apa? Kamu nggak Kan udah dibilang akan bot. di situ. Udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, Nggak apa-apa, setiap bahas aja nanti biar mereka panas. Jangan dibahas typing. Nggak apa-apa itu, karena pada waktunya nanti semua akan jadi bot. Nah, Iya. mampu. Jangan mampu. Aku aja lagi terbot ini entah siapa betul. Iya. Psikologinya, entar dulu. Ini netizen yang suka typing bot. Aku nanti kalau misalnya PK ini disetujui, diterima oleh di dalam putusannya nanti, waduh, ini asli ya, luar biasa kriminalisasinya. Tapi masalahnya, Dr. Andreas, kalau ia pun dikabulkan, kita tidak bisa menuntut jaksa, tidak bisa menuntut hakim karena undang-undang itu memang tidak ada tapi tidak dijalankan. Nah, bisanya cuma menuntut balik dengan orang-orang yang melaporkan Isa Sega nanti gitu. Tuntut berapa ratus itu M. itu bisa kita arah itu bisa ke etiknya. Bu Andi. Jadi kalau etik itu kan etika profesi. Ketika etika profesi itu kan ada, kita harus membuat dakwaan sesuai dengan fakta atau bukti yang ada gitu. Jadi gini, di dalam hukum itu ada fakta dan moral namanya. Moral itu adalah peraturan. Nah, ketika fakta itu dikaitkan dengan moral atau aturan itu ternyata benar ada, nah itu berlakulah. Tapi kalau misalnya faktanya itu tidak faktanya seperti ini, tapi aturannya tidak ada, ya berarti nggak bisa. Gitu loh. Contoh seperti yang dijelaskan nih, bahwasanya aturan regulasi menstikerin atau penandaan itu ini aturan BPOM segini-gini apa segala macam. Betul, itu aturannya ada. Tapi apakah yang dilakukan faktanya itu sesuai dengan aturan itu? Kan enggak. Nah, berarti tidak berlaku lah, begitu loh. Tuh. Kalau aturan yang selalu dibacakan Dedi memang aturannya seperti itu bagi yang dapat izin, bagi yang legal. Nah, yang ditemukan yang ilegal ini yang tidak termasuk dalam BPOM ini yang ilegal yang harus diproses. Kalau aturannya tepat yang dibaca si Dedi. Ya, apakah aturan itu dijalankan atau tidak? Ini kan aturan ini tidak dijalankan berarti pelanggaran gitu loh. Pelanggaran.
Bu Fit, Ini ada itu ada pertanyaan buat Mbak Fitri. Bu Fit, apa benar Ibu H dibalik di penjaranya DRL? Enggak ya, enggak ada urusan sama Ibu Kak. Enggak ada urusan. Kita kalau yang benar-benar, kalau Ya, yang enggak ada urusan. ya, kalian tuh jangan lari-lari bias ke sana kemari. Kak Fitri itu, bahkan aku ya, nggak usah kan yang sampai ke arah sana. Aku aja memposting yang nggak bagus aja ditegur sama Kak Fitri. Jangan dok, udah ketarik. Kalau memang nggak benar, ya aku diingatkan dong. Aku nggak ada yang Selain nanya. buat masyarakat. Kalau kamu aku bebasin. Bebas apa? sayang. Ngomong sama ibu tuh kayak ya sayang. Ibu Fitri itu sayang. Ini menggosip pacar saya nih Bu Fitri. Kita Jadi semua aku sama kau lah. Pikiran kau tadi melintir nggak jadi aku. ada ibu saya sama Pak Dokter. Sumpah. Kau kemarin. Alah, kaum sayang saya sudah. Rupanya saya banyak sudah duit Miss ya. sayang. Nggak banyak duitnya ternyata. Banyak duit Miss ya. Ini tahu Miss Besit. Ngajakan uang kamu ya? Nggak juga sih. Banyakkan uang dia sebenarnya. Ringgit dia punya. Miss, kamu lagi ngapain, Miss? Udah makan kamu? Duit kau. Lagi kupantau harta kau banyak enggak? Biar aku jadikan calon suami. Nah, lanjut. Kombur. Lanjut. Tombur lanjut. Kita apa? Kombur, lu speak up dong tentang PK-nya si ini, Isa Zega. Gimana sih? Anda inilah tanda tangan kontrak dulu lah. Masa si RDP aja yang mendampingi. Kita pisang sale besok ya. Biar tanda tangan pisang sale kayak gini. Siapa si RDP aja Di sini ya. tapi kayak dia tanda tangan. Apa Kapit? Apa? Saya aku ambil air minum. Sorry. Itu PK-nya yang diajukan bukti-buktinya apa tuh Dokter Andreas? Nah, itu yang jadi gini kalau salah penerapan pasal atau gimana? Karena saya melihat dari keterangan Raffi itu penerapan pasalnya salah karena di situ tidak ditemukan permintaan dan penerimaan uang. Jadi kalau misalnya diterapkan pasal 27B itu nggak ada buktinya gitu. Jadi gini, kalau aku menganalisanya begini, awal mula sekali itu kan diberikan dari penyidik kepolisian itu kan pasalnya 27A pencemaran nama baik. Ya, betul. Tapi ternyata mungkin karena pencemaran nama baiknya tidak bisa ditahan karena masuk dalam tipiring tindak pidana ringan. Nah, akhirnya di dakwaan muncullah pasal 27B. Ancaman pemerasan melalui sosial media. Ya, tetap undang-undang ITE. Nah, saat itu karena 27A ini tidak bisa dibuktikan, kan gitu. Nah, 27A ini kan kita pencemaran nama baik yang mana? Apakah kambing itu nama baik nama dia? Kan enggak. Apakah soundship itu adalah nama dia? Kan tidak. Itu harus jelas. Nggak bisa berasumsi atau beropini itu nggak boleh. Begitu. Nah, akhirnya dibuatlah 27B. Nah, analisa aku tuh kemungkinan karena adanya percakapan antara Dr. Oki dan Isa Zega, tapi di dalam keterangan fakta persidangan itu kan Dr. Oki itu nggak mengatakan bahwasanya itu diminta, tapi diberikan untuk mengisi perabot rumah baru. Ya, dan nggak ada hubungannya dan nggak ada korelasinya dengan sound seed ataupun kambing, kan begitu. Ya. Nah, nggak tahu apakah itu menjadi barang bukti yang mereka lakukan. Nah, kalau itu yang menjadi tafsiran hukum pasal 27B terhadap jaksa JPU-nya, ya artinya sangat gampang untuk dipatahkan dengan novum baru yang ada, gitu. Novum baru, biasanya novum itu kan bukti baru.
Nah, artinya apa? Dia mungkin meminta di dalam PK ini penerapan pasalnya nggak sesuai dengan perbuatanku, nggak ada perbuatanku begini gitu loh. Dan di persidangan kan Oki dengan tegas mengatakan tidak ada pemerasan, itu saya memberikan memang tidak diminta, memang saya ngasih untuk dia Iya, kan, untuk kita iya, itu. untuk Hadi. isi rumah, untuk Nah, perabotan isi rumah. jadi bisa aja nanti misalnya si Mami Isa Zega untuk print out aja semua rekening dia yang ada, mau OVO, semua transaksi keuangan itu di print aja, mana uangnya, nggak ada aku terima dari si sound the seed, gitu aja sih, simple ya. Kalau memang pemerasan di situ pun harus bisa membuktikan cat ancamannya seperti apa. Dia nggak ada berhubungan, dia nggak ada berhubungan sama sekali, nggak ada komunikasi sama sekali. Nah, intinya dari mana pemerasan cat pemerasan itu yang menghasilkan ancaman ITE dengan pemerasan, berarti kan tidak ada buktinya. Menurut Raffi memang tidak ada buktinya ancaman dan transfer uangnya itu memang nggak ada. Makanya Bu Ani, itu kasusnya janggal. Saat diumumkan tersangka, dijeratnya pasal 27A, langsung ditahan, masuk ke pembacaan dakwaan, kok ada pasal 27B. Nah, itu dia. Nah, itu bukan RDP. Jadi dalam PK ikut RDP. Nah, itu cocok. Karena ada yang dizolimin dan ada kriminalisasi. Kriminalisasi. Gitu, itu cocok di RDP ke Komisi 3. Gitu loh. Hal-hal yang seperti ini yang harusnya menjadi atensi, bukan yang sudah meminta atensi untuk perkara yang sudah diadili 3 kali tiga kali pengadilan. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi hukum itu ketika hakim sampai ke putusan inkrah itu harus ekstra hati-hati dalam memutuskan suatu kasus. Kenapa? Karena itu menjadi temuan hukum baru. Nah, ketika ini tidak ada bukti ternyata bisa masuk ke pasal 27B, itu bisa menjadi jurisprudensi untuk menghukum yang lainnya, bahwasanya dengan mengatakan begitu kita ternyata pemerasan, itu nggak cocok seperti itu. Kayak pasal-pasalnya dipaksakan gitu ya. Ya, kalau misalnya si Sandi baper, ya udah dia ngaku dia kambing, ya udah nggak apa-apa kalau sekedar di vonis ITE pasal 27 nggak apa-apa gitu, tapi jangan begitu penegak hukumnya, jangan ada pemerasan yang nggak pernah dia lakukan dan tidak pernah ada percakapan sama si Sandi Isa itu. Kakak, tapi aku nggak seperti itu juga Kak. Takutnya nanti nih netizen agak salah Kak.